Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya diminta untuk melaporkan apa yang terjadi di Komisi Fiskal dan Moneter. Diskusinya sangat menarik, Pak Hatta. Mengapa? Karena kita tadi berpijak dari apa yang menjadi tujuan ideal kita ke depan. Tadi Pak Hatta Rajasa menjelaskan secara detail bagaimana perjalanan kita paling tidak sampai 2025, tahapan kita menjadi negara dengan penghasilan tinggi. Tetapi Pak Hatta tadi menyampaikan bahwa ada persoalan yang harus diperhatikan, yang kalau kita tidak mengelola secara baik bisa masuk ke dalam middle income trap. 3 hal yang Pak Hatta Raja sampaikan tadi adalah mengenai persoalan infrastruktur, kemudian persoalan pangan, dan yang ketiga adalah mengenai sumber daya manusia. Yang menarik dari diskusi di kelompok kami adalah kita menyadari bahwa Indonesia ini negara kepulauan, luar biasa. Yang harus kita sadari sekarang adalah kalau kita lihat mengenai penduduk Indonesia, kita ini sekarang jumlah angkatan kerja di Indonesia itu 118 juta, Pak Hatta Rajasa. Data dari BPS Agustus 2012. Nah, yang menarik dari 118 juta itu, 7,2 juta itu adalah penganggur. Yang setengah menganggur itu sekitar 34 juta. Yang terserap di sektor industri itu adalah jumlahnya sekitar 15,3 juta. Yang di pertanian 35 juta, di perdagangan 20 juta. Artinya, yang menjadi persoalan kita adalah kalau kita petakan angkatan kerja kita dan kemudian apalagi dipotretkan dengan dengan pendidikan. Tadi Pak Hatta juga sudah menyampaikan yang paling bahaya adalah kelas kita itu adalah kelas yang pendidikan SD SMP-nya terlalu tinggi. Tadi yang Pak Hatta tadi katakan bagaimana ke depan investasi SDM itu memungkinkan ketika kita ambil setiap angkatan kerja yang terambil itu adalah lulusan SMA. Nah, persoalannya adalah bagaimana menjadikan demographic bonus itu menjadi bonus bukan menjadi demographic bomb. Nah, inilah yang menjadi persoalan adalah bagaimana tingkat pendidikan ini diperbaiki. Nah, dari pendekatan fiskal Pak Hatta Rajasa yang diingatkan oleh teman-teman adalah bagaimana anggaran itu tidak habis untuk kepentingan belanja pegawai. Infrastruktur itu harus diterjemahkan dengan keberpihakan yang jelas anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur, untuk ketahanan pangan, dan untuk peningkatan SDM. SDM itu dibagi 3 Pak Hatta Rajasa. Pertama adalah bagaimana meningkatkan capacity building di pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tadi ada teman dari NTT mengatakan, bagaimana pembangunan infrastruktur di daerah itu tidak pernah bisa terlaksana, uang justru kembali padahal negara sudah mengalokasikan dana alokasi khusus untuk pembangunan di daerah. Ini berkaitan dengan capacity building. Tentunya di pusat juga seperti itu, Pak. Nah, yang lain adalah di tingkat moneter, Pak. Disepakati pikiran bahwa kita perlu ada keberpihakan yang jelas, Pak. Kita harus belajar dari negara-negara lain yang kemudian negara hadir untuk membela untuk kelompok masyarakat kecil. Kita akui Pak, kita pertumbuhan kita luar biasa, kelas menengah kita naik sekitar sekarang 140 juta, tetapi yang pendapatannya $2 ke bawah itu masih 134 juta Pak. Nah, kalau kemudian kita tidak secara sungguh-sungguh memperhatikan kelompok ini, tadi diingatkan bahwa kemungkinan ada kemarahan di tingkat bawah ini, yang salah-salah kita mengelolanya akan menimbulkan bloodshed, Pak. Ini yang harus kita hindarkan. Nah, kemudian usulannya apa yang harus dilakukan untuk menghindarkan bloodshed tadi? Adalah pembentukan infrastruktur lembaga keuangan mikro, Pak. Yang by design itu adalah berpihak kepada kelompok yang 134 juta pendapatannya di bawah $2. Memang sekarang ini undang-undang mengenai lembaga keuangan mikro sedang dibahas di DPR, yang diingatkan itu harus dipercepat, Pak. Dan usulan dari kelompok fiskal dan moneter memang harus ada 2 pendekatan, Pak. Apa yang disebut dengan hard policy dan soft policy.
hard policy tadi adalah keberpihakan yang jelas, bahkan tadi disampaikan ekonomi syariah, bahkan kemudian bahasanya supaya tidak kemudian terkesan terlalu untuk kelompok tertentu, ethical economy, Pak. Itu menurut kami adalah menjadi salah satu pilihan yang harus dilakukan oleh kita ke depan, dan itu by design negara harus hadir untuk melakukan itu. Model ekonomi syariah untuk kelompok masyarakat yang tidak mungkin dilakukan oleh perbankan konvensional, Pak. Dan ini yang sebetulnya menjadi kekuatan. Soft power yang harus dilakukan adalah secara sengaja kita mendidik masyarakat supaya mereka mempunyai entrepreneurship yang kuat. Itu kira-kira Pak Hatta Rajasa apa rekomendasi yang muncul dari kelompok fiskal dan moneter, dan kita percaya kita punya tujuan yang ideal, tetapi persoalan yang harus kita jawab ada going to detail, Pak. Karena the problem is in detail, Pak. Bukan persoalan pada tataran yang ideal yang ingin kita capai. Saya kira itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.